Al-awwal niyatul lailati kulli yawmin fil fardi. Al-thani tarku mufattirin dhakiran mukhtaran ghayra jahil ma'dzur. Al-thalith sha'imun. Di dalam setiap ibadah itu ada syarat dan rukun. Ya. Saya minta tolong nanti di pertemuan yang akan datang, Pak, kalau bisa ada meja. Pada malam ini adalah rukun puasa. Nah, perlu dipahami setiap ibadah, mau itu ibadah sholat, puasa, sodaqah, mau sodaqah wajib, mau sodaqah sunnah, haji, umroh. Kalau tidak memenuhi dua kriteria ini, apa syarat dan rukun, maka saya pastikan ibadah kita sia-sia. Disebut apa? Mardudatun la tuqbalu. Ya. Mardudah la tuqbalu. Apa arti mardudatun la tuqbalu? Tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia saja kalau tidak memenuhi syarat dan rukun. Jadi jangan sampai pakai kaidah apa baca-bacalah Allah yang nilainya yang penting aku ikhlas, tidak bisa beribadah kayak itu. Ya. Saya tanya dengan Bapak Ibu semuanya bekerja. Mungkin ibu-ibunya tidak bekerja ya. Nah, yang bekerja di sebuah instansi pemerintah atau swasta, saya tanya, ada tidak syarat dan kewajiban di dalamnya? Kalau tidak dipenuhi ini, apakah bisa diterima? Di sebuah perusahaan tidak akan diterima. Itu saja urusan dunia tidak diterima, apalagi urusan agama, urusan akhirat. Maka jangan sepelekan. Karena kenapa? Beberapa banyak umat Islam yang menyepelekan masalah syarat rukun tentang ibadah. Nah, ini hati-hati, perlu kita pelajari. Maka saya bisa dikatakan perlu digaris bawah tanda kutip sangat ditegaskan kepada kita umat Islam. Belajarlah agama dengan serius. Ya, jangan sampai kita ini lalai dengan urusan dunia yang sudah pasti. Urusan dunia itu sudah pasti, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ketika nyawa kita sudah di ujung tenggorokan, man lam yughargir ghargara, menyesal pada saat itu tidak ada nilainya lagi. Ya, tidak ada kesempatan lagi. Nah, sangat berharap kita kepada anak-anak yang hadir di sini, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan mereka ini masih terus tetap istiqomah belajar agama. Ya, supaya mereka jadi anak yang punya ilmu agama yang bagus, yang baik, ya, makin soleh dan solehah. Jangan sampai meniru orang-orang pendahulunya yang melalaikan tentang ilmu agama. Lihat yang hadir berapa banyak nih, nah, gitu ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan kita semakin ada gerakan, semakin ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berusaha belajar agama, karena agama itu sangat penting. Ya. Agama sangat penting. Sebagaimana kita ini berambisi untuk mendapatkan dunia. Baik, syarat
Kita tidak membahas secara detail. Pokoknya secara garis besar, karena kita ini membahas secara bukan sepotong-sepotong, diringkas saja, tapi detail. Yang penting secara garis besar, syaratnya untuk menjalankan puasa dia harus Islam, sudah baligh. Ya, syarat wajib ada syarat sah dan syarat wajib. Itu sama saja sebenarnya, syarat sah dengan syarat wajib. Pertama dia harus Islam, sudah baligh, ya, sudah baligh. Maka kalau dia belum baligh, itu masuk kepada syarat sah, tapi bukan wajib. Karena syarat wajibnya bagi orang yang berpuasa harus baligh. Kalau syarat sah, maka dari umur 7 tahun kita ajarkan dia untuk, atau kita ajak dia untuk berpuasa. Wajib bagi orang tuanya ketika anak sudah berusia umur 7 tahun mengajak anaknya berpuasa. Orang tuanya yang wajib, anaknya belum wajib. Kenapa? Dia masuk dalam kategori syarat sahnya saja. Tapi syarat wajibnya harus tunggu 15 tahun. Yang ketiga apa? Yang ketiga, dia adalah orang-orang yang merdeka, yang bebas. Artinya bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dan dia bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan keberatan di dalam dirinya ketika dia menjalankan. Mungkin itu karena pekerjaannya yang membuat dia tidak sanggup lagi menjalankan puasa, atau dalam keadaan musafir, atau dalam keadaan sakit. 3 hal ini membolehkan dia untuk membatalkan puasa. Akan tetapi di kemudian hari ketika dia ada waktunya untuk menjalankan itu, maka dia wajib untuk mengqadhanya atau membayar puasa tersebut. Ya, baik. Nah, rukunnya apa? Rukun ada 3. Ya. Ada 3. Rukun itu apa sih? Rukun puasa, ya, rukun puasa wajib yang sifatnya wajib fardu. Syarat apa syarat? Syarat itu sesuatu keharusan yang harus disediakan sebelum pelaksanaan. Itu syarat. Sesuatu yang diharuskan, tersedia sebelum pelaksanaan, itu syarat. Tapi kalau rukun, sesuatu yang harus dijalankan atau dipenuhi pada saat pelaksanaan. Paham? Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau yang wajib dijalankan, yang wajib dipenuhi atau yang wajib dijalankan sebelum pelaksanaan, itu syarat. Tapi kalau rukun, yang wajib dipenuhi pada saat berjalannya atau pelaksanaannya, itu yang rukun. Apa itu? Pertama adalah niat. Ya, niat dibagi 2. Hukumnya sunnah dan wajib. Ya, sunnah dan wajib. Yang sunnah itu, ini hanya di dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, ya. Maliki, Syafi'i, ya. Maliki, Syafi'i. Sunnah melapaskan. Apa lapas niat? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis lillahi. Makanya setiap selesai sholat tarawih dan witir, kita itu diajak oleh Bilal, ya, untuk melapaskan niat. Tujuannya adalah menghadirkan niat sebelum melaksanakan wajibnya niat. Ya, dengarkan. Pertanyaannya,
Kalau sudah melapaskan niat, hukumnya kan baru sunnah, baru laksanakan sunnah. Pertanyaannya, sudah sah belum besok melaksanakan puasa? Sudah sah belum? Kenapa belum? Jangan asal sebut aja nih. Tidak tahu cara tidak tahu. Belum. Nah, itu deh. Sah nggak kira-kira? Sudah dilapaskan tuh. Besok puasa, sah nggak puasanya? Sah tidak? Selama ini bagaimana? Sah tidak? Sah tidak puasanya selama ini? Ayo ngomong apa? Ayo. Rugi tak belajar fikih? Rugi tak belajar fikih? Kata saya kan ada sunnah, ada wajib. Apa beda sunnah? Kalau ditinggalkan tidak masalah, tapi kalau yang wajib ditinggalkan sah tidak? Nah yang wajib ini bagaimana? Yang wajib ini yang wajib itu fi mahalil qalbi, di dalam hati. Nah jadi nanti Bilal ya, tolong diketik, ya, tolong diketik Bilal ini, jangan sampai lupa ya. Nanti tolong diketik. Pokoknya saya ngisi di mana-mana ini saya sampaikan, terserah mau dikerjakan atau tidak. Nanti di akhirat jangan minta tanggung jawab. Saya lepas, pokoknya saya sudah sampaikan. Gitu ya? Karena wajib itu di dalam hati. Dilapaskan itu cuma hukumnya sunnah. Dan dilapaskan juga tidak masalah. Cuma bahaya kalau tidak dihadirkan di dalam hati. Maka si Bilal yang biasa Bilal di sini, Bilal perlu diketikkan, ya, diketik gede-gede itu suatu apa tulisannya di caps lock, terus tulisannya dibesarin. Ya, apa bahasanya? Ulangi niatnya di dalam hati. Jadi Bilal mimpin misalnya, ya, sudah selesai doa tuh. Bilal kan mimpin lapas dulu, nawaitu shauma ghadin sampai selesai. Nah terus Bilal ngomong, ayo mari sama-sama para jamaah sekalian kita ulangi niat di dalam hati, berniat dimulai. Bacaannya apa? Ya itu tadi nawaitu shauma ghadin. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Sengaja ku puasa fardu Ramadan karena Allah, sudah selesai. Tidak usah bahasa Arabnya. Ya, sengaja ku puasa fardu Ramadan karena Allah, dalam hati diucapkan, berniat dimulai supaya kita ini diajak supaya tidak lupa. Ya hati-hati nih Pak. Jadi selama ini bagaimana? Nanti saja kita bahas selesai Ramadan. Selesai Ramadan kita akan bahas, ada konsekuensinya. Itu mau tidak mau kita jalani konsekuensinya itu. Kok sangat berat? Kenapa tidak dari dulu belajar agama? Ayo. Ya. Ada yang nanya sama saya, Ustaz kok berat banget ya agama ya? Kenapa urusan dunia tidak berat? Kenapa tidak dari dulu belajar agama? Bagaimana orang tua kita? Kenapa tidak mendidik atau mengajak, menyerukan kita untuk belajar agama? Tidak usah dipikirkan, yang penting jalani konsekuensinya nanti. Tidak usah pusing nanti konsekuensi, nanti ada jalan keluar. Jadi konsekuensinya ini bukan berupa hukuman, tapi kewajiban kita melaksanakan konsekuensi itu, supaya kita nanti tidak terhutang di hadapan Allah. Mau Pak berhutang di hadapan Allah. Jadi insya Allah agama ini tidak memberatkan kalau kita benar-benar memahami fikih, benar-benar. Kenapa banyak orang yang tidak paham hukum-hukum agama? Karena dia tidak paham fikih. Tidak paham fikih. Makanya dia banyak yang tersesat. Makanya umat muslim ini banyak yang tersesat, tidak memahami agama dengan benar. Kenapa? Dia tidak belajar agama dengan baik. Sholat, ya sholat sebagaimana orang tua sholat, puasa, orang tuanya puasa, ikut puasa. Orang tuanya tidak didik dia agama atau tidak menyerukan dia untuk belajar agama. Nah gitu ya. Makanya kaget. Makanya kata saya di awal tadi, kalau kita sampai mengucap berarti selama ini kurangnya pemahaman fikih bagi kita.
Tapi tidak usah bersedih. Mumpung masih ada sisa-sisa umur, belajarlah, manfaatkanlah. Allah Maha Pengampun dan Allah pasti akan memaafkan kita. Pasti ya, jangan ragu. Yang penting kita ikhtiar dulu, perbaiki, ya, membenah diri. Kita masuk bengkel, inilah bengkel kita nih. Kalau motor bengkelnya ahlinya. Nah, bengkel ibadah di sini. Di majelis ilmu ya. Jelas di dalam hati. Di dalam hati. Kapan itu mulainya? Nah, ini yang perlu dipahami. Puasa wajib. Ramadan itu puasa wajib. Puasa yang fardu. Mulai dari kapan? Mulai dari azan maghrib. Mulai dari azan maghrib sampai sebelum azan subuh. Range waktu, apa range waktu itu? Rentang waktu itu, rentang waktu untuk niat, ya, rentang waktu niat itu mulai dari azan maghrib, masuk waktu maghrib, sebelum masuk waktu subuh. Jadi bebas sepanjang malam ini. Niat harus tabiyatun niat. Apa tabitun niat? Diinapkan. Jadi selama semalam ini niatnya wajib diinapkan. Maka kita itu suka bareng-bareng habis tarawih. Ya, habis tarawih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mulai saatnya nanti berpuasa Ramadan, kalau bisa di rumah masing-masing tulis. Lagi berbuka sudah ada ketikan di situ. Istri, anak-anak, ayo semuanya kita pasang niat dalam hati. Ya, tidak dilapas pun tidak masalah. Ingat, dilapaskan hukumnya sunnah. Mari sama-sama. Nah, kita sudah buka nih. Ayo sama-sama kita mengulangi niat di dalam hati untuk besok hari. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Konsekuensinya apa kalau tidak memasang niat? Sengaja, tidak sengaja terlewat atau sudah masuk waktu subuh, maka puasanya tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Jelas ya? Tapi ingat, jangan gara-gara puasanya tidak sah kita seenak-enaknya makan dan minum, landas niat. Ketemu tukang model jualan kita beli, ketemu tukang pempek jualan kita makan. Tetap keadaannya sebagaimana orang berpuasa. Dia tetap boleh makan dan minum, hanya sekedar menghilangkan lapar, bukan untuk tujuan kenyang. Ingat Pak ya, bukan untuk tujuan kenyang. Jadi puasanya pada saat itu tidak dianggap puasa, tidak sah puasanya. Kenapa? Kelewatan subuh belum sempat niat dia. Artinya puasanya tidak dianggap. Nanti di kemudian hari wajib qadha. Wajib diqadha, dibayar hutang itu. Tapi keadaan seperti itu bukan berarti seenak-enaknya dia makan dan minum. Dia tetap boleh makan dan minum dengan syarat makannya hanya sekedar menghilangkan rasa lapar, bukan untuk kenyang. Kalau kenyang dia dapat dosa. Bayangkan. Yang kedua syaratnya tidak boleh belak-belakan di hadapan orang-orang yang bersembunyi-sembunyi. Artinya menyembunyikan diri untuk dia makan dan minum. Cuma harus dikasih tahu dengan keluarga. Saya makan dan minum, sana saya lupa pasang niat. Jadi puasa saya hari ini tidak dianggap. Gitu ya? Nah, biar lebih selamat itu Pak, Ibu,
berusaha untuk tarawih, sholat isya, tarawih, witir berjamaah. Bukan hanya di musola sini saja. Dimanapun kita berada, berusahalah berjamaah, isya, tarawih, witir, supaya nanti dipimpin oleh bilalnya. Cuma masalahnya tidak semua masjid belajar seperti ini. Tidak semua bilal nanti mengajak untuk memasang niat, apalagi mengulangi niat. Kalau mengajak untuk pasang niat, insya Allah mengajak. Tapi kalau untuk mengulangi niat di dalam hati, belum tentu seluruh bilal sudah belajar itu. Nah, kalau sudah belajar seperti ini, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu tidak lupa lagi. Kalau pun lupa, nah itu ya. Maka kita harus cari cara bagaimana supaya kita ini tidak lupa. Nah, ada solusi. Jadi kalau sampai mengatakan ini berat, nah saya kasih solusi. Ayo, itu yang di belakang anak-anak. Ayo masuk. Nah, solusinya begini. Solusi begini nih. Ya. Tolong nanti di tarawih pertama, Bilal mau tidak mau, tolong ingat ini. Bila perlu diketik, Pak. Yang Bilal nih, yang tarawih hari pertama nih. Tarawih hari pertama, besok kan hari pertama untuk puasa tuh. Bilal ngajak niatnya 2 kali. Untuk tarawih pertama kali baik. Ya. Untuk tarawih pertama kali niatnya 2 kali. Niatnya apa? Sengaja ku berpuasa fardu di bulan Ramadan sebulan penuh karena Allah. Jadi niatnya sekaligus sebulan. Ya, niatnya sekaligus sebulan. Jangan senyum dulu nih. Nah, ingat. Ya. Ada tapinya. Pasang niat sebulan penuh, lalu dilanjutkan. Mari sama-sama ulangi niat di dalam hati. Aku niat puasa fardu Ramadan besok hari karena Allah. Apa fungsi solusi dari niat sebulan ini? Apabila terjadi di kemudian hari lupa pasang niat, maka niat yang dalam sebulan ini sudah mengcover yang lupa tadi dan tidak perlu dikodok puasa di kemudian hari. Solusi tidak. Tapi ingat, hukum asalnya apa? Niatnya di malam hari, setiap hari di bulan puasa Ramadan. Diam dulu. Saya nah, diam dulu. Diam dulu nak ya. Diam dulu. Ya. Kalau sudah berniat puasanya sebulan penuh, bukan berarti bapak ibu meninggalkan niat tiap malam. Paham nggak kira-kira? Solusi ini jikalau kita lupa niat tiap malam. Paham nggak? Belum. Paham nggak kira-kira? Kita niat puasa sebulan penuh, ya. Tapi ingat di tiap malam bulan Ramadan wajib tetap niat. Nah, kalau seandainya lupa, niat yang di awal sebulan penuh tadi sudah mengcover yang lupa tadi. Dan tidak perlu mengkodok di kemudian hari. Paham, Pak? Jadi bukan berarti niat sebulan penuh mengabaikan hukum asal. Jadi hukum asalnya tetap dijalani. Ya, solusi niat sebulan penuh dijalani supaya untuk mengcover kalau lupa niat. Jelas ya? Nah, cuma yang terjadi selama ini apa? Hanya melapaskan tanpa diinapkan di dalam hati. Akibatnya puasanya tidak sah secara syariat. Nah, itu gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara kita belum belajar memahami bagaimana tata cara syariat. Belum lagi sholat kaget. Nambah tepuk jidat kayak gitu. Nah, kau selama ini aku sholat kemana? Nah, cuma jangan takut, jangan panik. Kita ini belajar karena tidak tahu. Saya
Saya jadi tahu karena dulunya tidak tahu, Pak. Nah, karena saya sudah tahu, wajib saya ngasih tahu. Jadi tidak usah panik. Allah itu Maha Penyayang. Tidak akan mungkin Allah biarkan kita yang sudah berikhtiar. Taruhlah kehilapan kesalahan kita selama ini. Tapi kan Allah kasih hidayah, kita belajar, nah. Ya, Bapak Ibu jangan anggap, nah kok kacau ini ibadahku selama ini tidak diterima, bakal Allah ini tidak terima. Jangan dipikirkan itu, pusing kita. Yang penting kita pikirkan bagaimana belajar terus. Nah, kalau kita sudah berusaha untuk belajar, baru kita pakai kaidah. Biarlah Allah yang nilai. Yang penting aku sudah berusaha. Nah, kalau belajar lagi belajar diundang ke majelis tidak datang. Nak minta diterima ibadahnya, hati-hati. Jangan sampai menyesal nanti. Gitu ya? Karena diterima atau tidak amal ibadah kita tergantung dengan ilmu yang kita pelajari. Baik ya? Akan di malam hari. Di dalam hal mulai dari azan maghrib sampai sebelum azan subuh berkumandang. Apabila sudah lewat azan subuh berkumandang, kita belum sempat memasuki niat di dalam hati, maka tidak dihitung puasa pada hari itu. Akan tetapi kita tetap sebagaimana biasa orang berpuasa. Ya? Sebagaimana orang berpuasa. Boleh makan minum, tapi tujuannya untuk hanya sekedar menghilangi laparnya saja. Rukun yang kedua, kalau belum selesai, minggu yang akan datang Pak kita bahas. 2 minggu ini kita bahas tentang puasa sampai membayar fidyah di sini. Banyak yang belum paham batal puasa, bayar fidyah, qada idah. Nah, ini hati-hati. Biasanya perempuan haid itu Pak. Batal puasa gara-gara haid, qada idah, bayar fidyah. Dasar 4 mazhab. 4 mazhab Ibu pakai mazhab apa selain 4 ini? Ayo. Biasanya bayar qada apa fidyah? Kalau yang ibu-ibu ini biasanya 50-50. Kalau yang ikut pengajian dia bayar qada. Yang enggak ikut pengajian fidyah dia. Padahal fidyah ini menurut mazhab siapa enggak ada. Kalau bayar qada 4 mazhab sepakat. Bayar qada Bu ya. Kalau ibu-ibu yang ikut pengajian itu pasti diajarkan itu. Tapi kalau ibu-ibu yang enggak ikut pengajian, pasti dia bayar fidyah haidnya. Apa hukumnya? Tidak sah ya. Pernah dengarnya di pengajian lain ya? Tidak sah. Akan tetapi ingat, yang lebih parahnya lagi bapak-bapak, walaupun bapak-bapak ini tidak haid, bukan berarti tidak mengajarkan kepada istrinya bahwasanya ketika haid dilarang berpuasa, di kemudian hari bukan bayar fidyah. Fidyah itu ada ketentuannya. Nanti minggu depan akan kita bahas. Nah, rukun yang kedua, meninggalkan sebab-sebab yang membatalkan puasa kita. Apa sebab-sebabnya? Sebab-sebab yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Apabila lupa tidak mengapa dan puasanya tetap sah. Makan minum tidak sengaja, makanlah 2 piring, tambah sirup, banyu es dogan, nah lupa, suatu rezeki itu. Tapi hati-hati, makan dan minum. Tiba-tiba di tengah-tengah ingat, maka pada saat itu harus berhenti. Bagaimana minum? Tidak boleh minum. Makanya ketika kita berpuasa harus disibukkan aktivitas dengan ibadah, Pak, baca Quran. Kalau tidak tidur, tuh, saya tidak menganggap tidur. Tidak ada yang hadis palsu itu. Naumus shaim fahuwal ibadah. Ini hadis palsu. Tidurnya orang-orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ini hadis palsu. Tapi ingat, daripada kelupaan makan, tiba-tiba di tengah-tengah sebelum minum, ingat, kan tak boleh minum, harus teruskan puasanya. Keselak kita. Lebih baik tidur daripada kelupaan kayak itu dan keselak. Nah itu ya.
daripada melakukan aktivitas yang tidak senonoh, menggunjing, berbohong, kan mengurangi pahala puasa. Tapi jangan sampai menganggap tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ini diambil dari hadis. Hadis mana? Hadis palsu. Ini kan berseliweran ini. Hadis-hadis palsu. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ini hadis palsu. Jadi man fariha Ramadan bidukuli apa namanya? Man fariha bidukuli Ramadan. Barang siapa yang senang bahagia ketika masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan hurima jasadahu 'alan niran. Maka Allah haramkan jasadnya api neraka. Ini hadis palsu. Masa hanya sedang bulan Ramadan datang diharamkan bulan Ramadan? Diharamkan api neraka. Ini hadis palsu. Jangan suka menggunakan hadis-hadis palsu, ya. Habis ya.